Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 223. Monster di antara monster Mowuyu benar-benar bingung. Menurutnya, untuk menggambar jimat spiritual setingkat 5 jimat guntur, seseorang tidak boleh hanya mendirikan altar begitu saja. Anda harus sangat teliti dalam menentukan waktu, kecepatan, mantra, penggilingan, penanganan pena, del. Bahkan ada yang mandi, cuci tangan, dan lain-lain sebelum mendirikan altar, jadi tidak perlu hati-hati. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk menggambar jimat spiritual tingkat tinggi. Tetapi meskipun Chu Chen terlihat serius dan serius sekarang, itu masih jauh dari upacara tersebut. Meskipun Mowuyu tahu bahwa Chu Chen berasal dari sekte Jiuxuan, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Chen berada pada level di mana dia bisa menggambar jimat 5 guntur. Setelah beberapa saat, Mowuyu kembali sadar, dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting, dan tanpa sadar berkata, "Bahkan jika kamu bisa menggambar 5 jimat guntur, aku tidak bisa menggunakannya." Mowuyu mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak merasa malu sama sekali. Dari sudut pandang Mowuyu, seluruh sekte Xingluo, apalagi membuat 5 jimat guntur, bahkan mereka yang memiliki kemampuan untuk menggunakan 5 jimat guntur tidak dapat memproduksinya. Chu Chen meletakkan pena di tangannya, melihat jimat spiritual yang akan segera selesai, dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun jimat spiritual ini terkait dengan jimat 5 guntur, itu bukanlah 5 guntur yang sebenarnya. Jimat, tepatnya, itu ada di jimat 5 guntur. Jimat ini berevolusi berdasarkan jimat 5 guntur, lebih mudah dibuat dan kurang kuat dibandingkan jimat 5 guntur. Jauh lebih mudah untuk dikendalikan dan digunakan. Saya menamakannya jimat 5 guntur kecil." Mowuyu tercengang, mengesampingkan betapa santainya Chu Chen menamai jimat 5 guntur kecil. Kata-kata Chu Chen mengejutkannya sekali lagi. Ini lebih mengejutkannya daripada Chu Chen yang menggambar 5 jimat guntur. Jimat spiritual yang dapat diperoleh dari jimat 5 guntur berarti Chu Chen tidak hanya dapat menggambar jimat 5 guntur, tetapi juga memahami sepenuhnya jimat 5 guntur. Kalau tidak, mustahil jimat 5 guntur kecil ini lahir. Mowuyu memandang Chu Chen dengan mata yang luar biasa. Bakat Chu Chen dalam jimat spiritual sebenarnya sangat tinggi. Benar-benar monster, seni Kimen mencakup segalanya dan memiliki banyak kategori. Misalnya, kakeknya, Mo Xian, menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari seni ramalan dan meramal nasib. Banyak orang di sekte Qi fokus pada teknik taumaturgi yang berbeda. Tapi Chu Chen, setidaknya di area yang diketahui Mowuyu, semuanya tidak terduga. Saat Mowuyu dalam keadaan linglung, Chu Chen telah membuat jimat Xiao Wu Lei. Mowuyu melirik ke arah waktu, masih merasa sangat terkejut. Hanya 20 menit, Mowuyu tidak bisa membayangkannya. Apakah kamu bisa mengalahkan Wei Guangtao atau tidak tergantung padamu. Chu Chen menyerahkan Xiao Wu Lei talisman kepada Mowuyu. Sekarang aku akan memberimu mantra dan teknik untuk menggunakan Xiao Wu Lei talisman. Mowuyu kembali sadar,
mengepalkan 5 jimat petir kecil di tangannya, dan mengangguk dengan serius. Jimat guntur Xiao Wu adalah satu-satunya kesempatannya untuk melakukan serangan balik. Setengah jam kemudian, Mo Wuyu akhirnya mengintegrasikan mantra dan penggunaan jimat Xiao Wu Lei. Itu dapat digunakan dengan jimat Xiao Wu Lei untuk mengaktifkan kekuatan jimat Xiao Wu Lei kapan saja. Oke, masih ada sedikit waktu. Ayo makan dulu. Chu Chen mengemas semua bahan di atas meja dan meletakkannya di sebelahnya. Song Qiyu, yang sudah sangat lapar, segera mendesak makanan untuk disajikan. Kakak ipar, apakah jimat ini benar-benar kuat? Song Qiyu duduk di sebelah Chu Chen, masih ingin membuat jimat itu. Dalam 1 tahun, kata Chu Chen, jika Anda dapat meningkatkan keterampilan tinju dan menendang Anda ke level seperti Huang Fu dan Yu sekarang, maka Anda dapat belajar membuat jimat ajaib. Lagu Qiyu, itu terlalu sulit. Dibandingkan dengan pemimpin Huang Fu, kekuatannya saat ini masih di langit dan di bumi. Terdapat perbedaan yang sangat besar. Tidak mungkin mencapai ketinggian ini dalam 1 tahun. Kakak ipar, Song Qiyu menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Chu Chen memandang Mo Wuyu. Wuyu kecil, makan lebih banyak, jangan terburu-buru, biarkan mereka menunggu lebih lama. Saya yakin mereka akan sangat bahagia. Dan mungkin bahkan lebih bahagia. Wol, kain. Mo Wuyu kembali sadar dan menatap Chu Chen dalam-dalam. Orang ini hanyalah seorang jenius di antara para jenius dan monster di antara monster. Dia berpikir bahwa ketika Chu Chen pertama kali bertemu, Chu Chen menggodanya untuk memanggilnya Tuan. Sekarang tampaknya Chu Chen tidak hanya memiliki senioritas ini, tetapi juga memiliki kualifikasi ini. Chu Chen hanya membutuhkan 20 menit untuk menggambar 5 jimat guntur kecil. Tapi dia baru belajar cara menggunakannya, tapi butuh waktu setengah jam. Harus dikatakan bahwa menguasai penggunaan jimat spiritual dalam waktu setengah jam sudah cukup untuk menggambarkan kejeniusan Mo Wuyu. Tapi sekarang Mo Wuyu ingin membandingkannya dengan Chu Chen, yang bahkan lebih jahat dari si jenius. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka membayar tagihan dan berjalan keluar pertanian, langsung menuju ke atas gunung. Si Fugui dan Jian Lushi, yang tadinya berjaga jongkok, tiba-tiba menjadi bingung. Kapan anak itu kembali? Si Fugui dan Jian Lushi saling berpandangan. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa untuk menghindarinya, Song Qiyu menyelinap langsung ke pintu belakang pertanian. Dalam 10 menit, mereka benar-benar mendaki gunung lagi. Mereka berdua mengikutinya sepanjang jalan, tampak bingung. Kupikir mereka bertiga turun gunung untuk melindungi pemuda di antara mereka agar tidak mendapat masalah. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa mereka sebenarnya mendaki gunung bersama lagi. HMPH. Sepertinya mereka memiliki persaudaraan yang cukup dalam. Jian Lushi mengikuti di belakang dan mencibir. Dia sudah memiliki naskah baru di pikirannya. Chu Chen dan Mo Wuyu mencoba yang terbaik untuk membujuk pemuda itu untuk pergi penuh semangat dan ingin mereka maju dan mundur bersama mereka berdua. Pada akhirnya bujukan mereka tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka bertiga mengambil keputusan dan naik gunung bersama lagi. Senang rasanya berbagi kesulitan bersama.
Si Fugui tersenyum, katakan padaku. Saat mereka bertiga saling mendukung dan bahkan menuruni gunung, pemandangannya akan sangat memanjakan mata. Itu pasti akan menjadi pemandangan indah yang bergerak di Gunung Sikiao. Jian Lushi tertawa. Paviliun setengah gunung. Ning Yuanshui melihat waktu dan melihat ke arah jalan menuruni gunung. Mereka akan segera tiba. Jian Lushi baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka mendaki gunung 10 menit yang lalu. Dan mereka masih bertiga, satu atau lebih. Bagi Mo Wuyu, itu hanyalah perebutan kekuasaan. Dalam pandangan Wei Guangtao, Mo Wuyu adalah korban. Tapi Wei Guangtao sangat membenci Song Qiyu. Song Qiyu masih berani mendaki gunung, yang merupakan kabar baik bagi Wei Guangtao. Mereka di sini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Ning Yuanshui mendongak dan ketika matanya bersentuhan dengan Mo Wuyu, Ning Yuanshui merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan lagi di dalam hatinya. Ning Yuanshui mengerutkan kening. Ini bukanlah ilusi. Perasaan yang diberikan Mo Wuyu padanya saat ini benar-benar berbeda dari 2 jam yang lalu. Sepertinya, masih ada lagi. Ning Yuanshui berpikir sejenak sebelum menambahkan sepatah kata pun di benaknya. Percaya diri. Itu benar. Ning Yuanshui merasa Mo Wuyu memiliki rasa percaya diri saat ini. Bab 224. Saya tidak dapat membantu Anda jika menurut Anda demikian. Ning Yuanshui menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengusir ide yang tidak realistis ini. Mo Wuyu, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Aku pasti salah melihatnya. Jangankan 2 jam, Mo Wuyu tidak akan mampu menandingi Wei Guangtao bahkan jika dia diberi waktu 2 minggu atau 2 bulan. Ning Yuanshui sangat percaya pada kekuatan Wei Guangtao dan mudah untuk menghadapi Mo Wuyu. Kamu cukup bersaudara. Wei Guangtao melirik Song Qiyu sambil mencibir. Aku bisa saja melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakiku. Tapi aku malah harus mengirimnya ke rumahku. Cucu Wei, kamu banyak bicara yang tidak masuk akal. Song Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Wei Guangtao. Tidak pasti siapa yang akan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Akan lari dengan ekor di antara kedua kakinya hari ini. Taruhan, Wei Guangtao menahan amarah di matanya. Kamu harus memberitahuku. Aku akan bertaruh pada pertarungan antara kamu dan Wuyu, kata Song Qiyu dengan sederhana dan rapi. Dia melihat sekeliling dan kemudian mematahkan dahan. Siapapun yang kalah akan turun gunung dengan ekor ini di antara kedua kakinya. Semua orang yang hadir mau tidak mau akan tercengang ketika mendengar kalimat ini. Jian Lushi memandang Song Qiyu dengan tatapan tidak percaya. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu ingin mempermalukan dirinya sendiri. Aku khawatir dia bodoh. Masing-masing dari mereka tampak sedikit bercanda. Aku mengerti. Si Fugui tiba-tiba memukul kepalanya, mendecakkan lidahnya, dan memandang Song Qiyu. Aku tidak menyangka otak anakmu bekerja sangat cepat. Dan untuk menghindari pemukulan, kamu bahkan rela menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu. Jian Lushi memandang si Fugui dengan sedikit kebingungan. Si Fugui berkata sambil tersenyum, dia tahu bahwa Mo Wuyu akan kalah
jadi dia sudah tahu bahwa dia akan kalah dalam taruhan ini. Ketika saatnya tiba, Penatua Wei harus memberinya kekuatan untuk turun gunung dengan ekornya di antara keduanya kakinya, jadi tentu saja dia tidak bisa memberinya pelajaran. Dia sangat kejam. Jian Lushi tiba-tiba tercerahkan dan menatap Song Qiu dengan mata penuh arti. Kamu cukup cerdas di usia yang begitu muda. Lagu Qiu tercengang. Setelah beberapa lama, Song Qiu tidak membela diri dan menatap Wei Guangtao. Katakan padaku, apakah kamu berani berjudi? Wei Guangtao tersenyum. Karena kamu bisa bersenang-senang lebih banyak, maka aku akan memenuhi keinginan kecilmu. Wei Guangtao diam-diam mencibir di dalam hatinya. Yang paling parah adalah menunggu sampai dia turun gunung dan menghajarnya lagi. Wei Guangtao memandang Mo Wuyu, kamu sudah cukup istirahat sekarang. Sebelum Mo Wuyu dapat berbicara, Chu Chen sudah berkata, saat kami turun untuk beristirahat sekarang, kami sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Chu Chen mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata kepada Ning Yuan Shui, kalian mulai dari itu adalah pelanggaran sejak awal, dan pertaruhan hari ini tidak dihitung. Mendengar ini, Ning Yuan Shui hanya bisa mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kompetisi hari ini adalah tentang kekuatan antara kedua belah pihak, kata Chu Chen. Tiba-tiba menunjuk ke arah Jian Lushi, tetapi jimat yang baru saja diambil oleh kakak senior Jian jelas bukan dibuat oleh kakak senior Jian. Ning Yuan Shui terkejut, dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu tidak dilakukan oleh Jian Lushi? Apakah dia memiliki kemampuan ini? Chu Chen berkata. Jika dia dapat membuktikan bahwa dia dapat menarik jimat tersebut, kami akan mengaku kalah dalam kompetisi hari ini. Apakah perlu untuk membuktikannya? Ning Yuan Shui berkata dengan ringan, kecuali Anda memberikan bukti langsung. Jika tidak, saya tidak dapat membantu Anda, tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Chu Chen mengerutkan kening. Wei Guangtao melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda memiliki pertanyaan? Chu Chen mundur beberapa langkah dengan ekspresi agak tertekan, dan memandang Mo Wuyu, coba saja yang terbaik. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Mo Wuyu mengangguk dengan penuh semangat. Halaman rumput di depan pavilion tingkat menengah. Wei Guangtao tampak tenang dan melambaikan tangannya dengan ringan, tolong. Mo Wuyu menarik napas dalam-dalam, menatap Wei Guangtao, dan bergegas maju. Ekspresi Wei Guangtao menunjukkan rasa jijik, dia benar-benar tidak mempertimbangkan Mo Wuyu sama sekali. Mo Wuyu mengambil inisiatif menyerang dengan beberapa gerakan berturut-turut, tapi dia tidak bisa mendekati Wei Guangtao. Wei Guangtao bergerak cepat dan menghindari serangan Mo Wuyu. Mo Wuyu merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mo Wuyu tahu bahwa kartu trufnya adalah jimat 5 guntur kecil. Tetapi pada saat ini, ketika dia merasakan kesenjangan antara dirinya dan Wei Guangtao, Mo Wuyu kehilangan kepercayaan diri. Dia khawatir dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan Xiao Wu Leifu. Pikiran Mo Wuyu menjadi kacau. Dan Wei Guangtao segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil tindakan untuk memaksa Mo Wuyu mundur beberapa langkah.
Ini sama sekali bukan pertarungan dengan level yang sama. Si Fugui tertawa, merasa benar-benar santai dan siap untuk membalas dendam. Memikirkan apa yang dia alami siang hari ini, si Fugui tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Kamu berani melawan Penatua Wei. Kamu sangat berani. Jian Lushi tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Situasi di lapangan berbahaya bagi Mo Wuyu. Dari segi kekuatan, Mo Wuyu benar-benar jauh di belakang Wei Guangtao. Ledakan, ketika Mo Wuyu terpaksa mundur lagi, mata Wei Guangtao bersinar terang dan dia bergegas maju. Pertandingan ini harusnya berakhir. Wei Guangtao tiba-tiba menyerang dengan keras, mengenai tenggorokan Mo Wuyu. Chu Chen menyempitkan pandangannya, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di atasnya. Apakah pihak lain akan memukuli Mo Wuyu sampai mati? Saat yang kritis, Mo Wuyu dengan cepat mundur, terlihat sedikit malu. Wei Guangtao tidak membiarkan Mo Wuyu pergi begitu saja, dan terus maju selangkah demi selangkah. Song Qiu mengepalkan tangannya dan telapak tangannya berkeringat. Dia tidak tahu apakah jimat ajaib saudara iparnya berguna. Tetapi dalam situasi di depannya, Mo Wuyu pasti kalah. Mo Wuyu mengeluarkan jimat 5 guntur kecil di tangannya dan melafalkan mantranya dengan cepat. Di paviliun di tengah gunung, Ning Yuanshui tiba-tiba berdiri dan menatap jimat di tangan Mo Wuyu. Meskipun dia masih belum mengetahui apa itu jimat spiritual di tangan Mo Wuyu, saat dia mengeluarkan jimat spiritual di tangan Mo Wuyu, perasaan tidak nyaman di hati Ning Yuanshui tiba-tiba menjadi lebih kuat. 5 jimat guntur kecil, jimat spiritual itu terbang dan mengeluarkan suara keras di udara. Ledakan, Wei Guangtao tertangkap basah, dan kekuatan tirani menyerbu ke arahnya. Wei Guangtao merasakan sakit yang tumpul di lengannya. Wajahnya tanpa sadar berubah, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap jimat ajaib itu. Sebelum dia sempat bereaksi, jimat ajaib itu muncul lagi dengan kilat. Ledakan, guntur kedua melanda, dan Wei Guangtao akhirnya merasakan krisis, dan seluruh sarafnya tegang sesaat. Namun, Wei Guangtao tidak bisa lagi menghindari serangan Xiao Wu Leifu. Ledakan, 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 3 sambaran petir terakhir berturut-turut menghantam Wei Guangtao hingga berkeping-keping, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, menjerit meraung-raung. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apakah ini jimat 5 guntur? Ning Yuanshui berteriak ngeri, tiba-tiba menatap Mo Wuyu. Kamu pasti tidak menggambar ini. Ke samping, suara Chu Chen terdengar. Jika menurutmu begitu, aku tidak bisa menahannya. Bersambung.